Oke, selamat sore buat kita semua. Hari ini saya akan memberikan pemateri bagi kita tentang induksi matematika. Untuk lebih lanjut, langsung saja kita kepada pemateri. Perkenalkan dulu, nama saya Fajar Sulaiman Larosa. Saya sudah selesai S1 jurusan Pendidikan Matematika. Saya selesai di IKI Gunung Sitoli, letaknya di Pulau Nias. Dan sekarang kampus saya sudah berubah nama menjadi Unias, gabungan antara STI dan IKI. Jadi seperti itulah ya. Kalau teman-teman kurang kenal dengan muka saya, bisa langsung lihat di gambar atau di layar saya. Itulah gambar saya. Itu dulu ganteng, sekarang sudah tua. Nah, pembahasan kita seperti yang saya bilang tadi adalah induksi matematika. Langsung saja kita ke pembahasan. Teman-teman semua, dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau soal, nantinya kita akan belajar tentang deret aritmetika ya. Kita akan belajar nanti tentang deret aritmetika dengan menggunakan induksi matematika. Maka pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman ada tiga tahap atau hal yang perlu kita pahami. Terlebih adik-adik kami yang belajar di kelas 11 semester 1 sekarang ini dengan matematika umum. Nah, ini wajib kalian ketahui sebagai dasar kalian dalam belajar matematika tentang induksi ya. Pertama adalah ini. Kita akan tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Artinya di sini nantinya n ini kamu buktikan bahwa nilai kiri ini nilainya itu nanti jadi 1. Benar. Jadi kita misalkan nanti n ini kita ganti dengan 1. Misalkan nanti n kita ganti dengan 1. Itu maksud pertama. Kedua, asumsikan atau anggap benar untuk n sama dengan k. Artinya lebih sederhananya gini. Pada poin kedua, n itu nanti semua nilai n maka ganti dengan k. Sudah selesai. Ketiga, maka pada poin ketiga artinya semua nilai n kamu ganti dengan k tambah 1. Oke. Ganti k tambah 1. Ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke pembahasan soal. Nah, misalnya ini. Diketahui deret aritmetika. Wes, 4 tambah 6 tambah 8. Titik-titik tambah 2n tambah 2 sama dengan n pangkat 2 tambah 3n. Nah, pertama dulu saya memperjelas kepada adik-adik bahwasanya 4 tambah 6 tambah 8 itu kita bisa peroleh dengan menggunakan bentuk rumus 2n tambah 2. Misalnya saja kamu ganti n ini jadi 1, 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4, dan seterusnya. N ini kamu ganti 2, kamu ganti 3, dan sampai seterusnya. Oke, selanjutnya saya berikan pemahaman sebelum kita menyelesaikan. Bagaimana cara kita membedakan barisan aritmetika dan deret aritmetika? Saya yakin adik-adik sudah belajar di SMP ya. Tetapi di sini saya perjelas bahwa deret aritmetika selalu ditandai dengan tanda simbol tanda tambah. Jadi kalau ada begini maka ini adalah deret aritmetika. Oke, sampai di situ saya yakin adik-adik sudah bisa ya lah ya. Jadi tugas kita di bagian sini adalah membuktikan benarkah ruas kiri ini nanti sama dengan ruas sebelah kanan. Inilah tugas kita dengan menggunakan induksi matematika. Oke. Nah, selanjutnya penyelesaian. Pertama dulu tunjukkan bahwa n sama dengan 1. Artinya n ini kita ganti dengan 1, maka cukup ini saja kita ambil 2n tambah 2 sama dengan n pangkat 2 tambah 3n. Maka 2n tambah 2 sama dengan n pangkat 2 tambah 3n. N-nya ganti jadi 1, maka kalau kita ganti inilah hasilnya. Jadi 4 sama dengan 4. Ini membuktikan bahwa benar. Saya yakin adik-adik sudah bisa menghitung ini dan ini hasilnya. Selanjutnya, bagian syarat kedua, artinya n itu sama dengan k. Artinya n ini kita akan ganti menjadi k. Nah, soal tadi ini dia.
Maka di sini adik-adik semua, teman-teman semua, n ini kita akan jadi ganti dengan k. Itulah maksudnya. Maka inilah dia. Yang awalnya n kita ganti jadi k. Ini juga kita ganti k, ini juga kita ganti k. Sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada poin ketiga atau syarat ketiga. N sama dengan K tambah 1. Artinya nanti N ini kita ganti dengan K tambah 1. Semisalnya nanti teman-teman semua, nanti kita lihat ya. Semisalnya, artinya di sini saya sudah langsung ganti ya 2K, artinya berpedoman di sini. Nah, untuk lebih jelasnya saya ganti aja lah ya N. Nanti ada yang nggak tahu. Ini N ya. Oke. Artinya di sini N ini akan kita ganti dengan K tambah 1. Begitu pula di sebelah sini. Oke. Nah, pada bagian ini kita dari sebelah kiri sampai sini kita tulis ulang. Makanya saya rubah warnanya ya. Seperti ini dia. Oke. Maka tambah, tulis balik tambah. Maka lakukanlah substitusi N sama dengan K tambah 1. Nah, 2 tulis balik. Maka N ini ganti jadi K tambah 1. Makanya berubahlah ini. Tambah 2. Nah, total diambil tambah 2. Ini dia. Begitu pula sebelah ini. N pangkat 2. N-nya ganti jadi K tambah 1. Nah, sebelah ini juga seperti itu. Paham sampai itu? Nah, artinya nanti di sini dari ruas kiri sampai 2 K tambah 2 itu sama nilainya dengan K pangkat 2 ditambah 3K. Oke. Nilai ini sama nilainya dengan K pangkat 2 ditambah 3K. Sehingga K pangkat 2 ditambah 3K. Tahu kenapa? Karena ruas sebelah sini sama dengan ini. Nah, makanya saya ganti ini. Oke. Maka ditambah. Lakukan perkalian. 2 kali K, 2K, 2 kali 2, 2 kali 1, 2, ditambah 2 sama dengan, masih ingatkan rumus A tambah B dalam kurung A tambah B pangkat 2. Maka ini jadi K kuadrat ditambah 2 kali K, 2K dikali 1, 2K, 1 pangkat 2, 1. Ditambah 3 kali K, 3K, 3 kali 1, 3. Nah, itu dia lah ya. Oke, selanjutnya ini dia. Maka selanjutnya K kuadrat ditambah, ini kan 3K ditambah 2K menjadi 5K. Nah, ini 3K ditambah 2K menjadi 5K. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sebelah ini juga K kuadrat, 2K ditambah, ini 2K ditambah 3K menjadi 5K. 1 tambah 3 sama dengan 4, maka terbukti. Maka soal pertama telah selesai. Kita masuk pada soal ya. Contoh kedua. Buktikan bahwa jumlah suku pertama N bilangan ganjil adalah N pangkat 2. Artinya suku pertama N ini adalah bilangan ganjil. Nah, semua bilangan ini adalah ganjil sampai seterusnya. Maka bagaimana kita menggunakan rumusnya? Ini rumusnya 2N kurang 1. Buktikan saja. N ini kita ganti jadi 1, maka 2 kali 1, 2 dikurang 1, 1. Ganti N-nya jadi 2, 2 kali 2, 4 kurang 1 jadi 3, dan seterusnya. Bisa teman-teman buktikan ya. Kita di sini adalah membuktikan benarkah ruas sebelah kiri ini sama dengan N pangkat 2. Oke, kita masuk pada syarat pertama. Jawab. Untuk N sama dengan 1, seperti semula kita ambil aja nilai sebelah sini aja yang kita buktikan. Oke. 2 N kurang 1 sama dengan N pangkat 2. N nya kita ganti jadi 1.
2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1 pangkat 2, maka hasilnya 1 sama 1, benar. Untuk syarat kedua, untuk N sama dengan K, N nya kita ganti jadi K. Oh, saya nggak ragu lagi ya, N, semua inilah N kita ganti jadi K, maka itu seperti itu dia. Maka untuk syarat ketiga, untuk N sama dengan K tambah 1, seperti yang saya katakan, kita tulis lagi balik sampai di sini. Maka inilah dia, kita tulis balik sampai di sini. Oke, maka kita tulis lagi tambah ini, maka tulis lagi 2. Hanya saja di sini nanti K-nya ini saya ganti lah ya, karena ada yang nanti kada bingung. N ini ya, saya ganti N ini ya. Maka ini kita ganti jadi K tambah 1 sesuai dengan pernyataan ini. Makanya berubah. Maka 2 K tambah 1 kurang 1. Nilai K sebelah kiri ini lagi, nilai N sebelah kiri, N pangkat 2 kita ganti jadi K tambah 1. Oke. Nah, makanya seperti ini dia. Selanjutnya bahwa nilai dari sini ke sebelah sini maka sama dengan nilainya ini. Nanti sama nilainya ini 2K kurang 1 tambah sama dengan K pangkat 2. Seperti itu, nanti nilainya sama lah ya. Maka ini dia. Oke. Nah, artinya bahwa nilai sebelah ini nanti sama hasilnya dengan N pangkat 2. Jadi sudah saya ganti nanti K pangkat 2 dia. Makanya ini nilai sebelah sini sampai ini nilainya adalah K pangkat 2 ditambah, lakukan perkalian, maka 2 kali K 2K tambah 2 kurang 1 sama dengan masih ingat ini kan 2 kali K 2K, masih ini ingat ini sebelah ini, artinya K tambah 1 pangkat 2 ini diingat bahwa A tambah B kuadrat sama dengan AB tambah tambah ini ya, tambah 2 kali AB ditambah B kuadrat, maka seperti ini. Maka lakukan perhitungan, maka terbuktilah. Gampang kan? Selanjutnya dengan soal ketiga. Nah, ini soal ketiga. Nah, pada soal ketiga ini dia mengatakan bahwa buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk N sama dengan bilangan asli. Diketahui soal 3 tambah 9 tambah 13 tambah titik-titik tambah 4N kurang 1 sama dengan 2 kali N pangkat 2 tambah N. Artinya harus seperti ini, nanti kita buktikan kalau benar. Maka selanjutnya kita lanjutkan saja. Untuk N sama dengan 1, maka semua nilai yang N ini kita ganti dengan 1. Ini aja yang kita buktikan. Ini aja yang kita buktikan. Maka gantilah semua nilai N ini menjadi 1, maka hitung, maka hasilnya 3 sama dengan 3. Benar. Untuk N sama dengan K, semua nilai N kita ganti dengan K, maka yang awalnya tadi N, maka kita ganti menjadi K. Gampang kan? Oke. Artinya nanti nilai ini sampai di sini, maka hasilnya sama dengan nilai sebelah K kanan. Saya hapus ya. Oke, lanjut. Untuk N sama dengan K tambah 1. Yes. Seperti yang saya bilang, dari sini ke sini kita tulis balik. Maka ini dia. Oke, maka tambah 4K menjadi K tambah 1. Maka 4 dikali K tambah 1 dikurang 1 sama dengan 2K. K ini nanti kita ganti menjadi K tambah 1. Ini dia. Pangkat 2 ditambah K tambah 1. Wes, gampang kan? Seperti yang di awal, bahwasanya nilai dari sebelah ini sampai sebelah sini, maka nilainya sama dengan nilai sebelah sini yang saya bilang tadi. Makanya saya kasih dengan tanda merah.
tambah W. Di mana diambil ini? Ini dia, lakukan perkalian 4 kali K, kemudian 4 kali 1, maka ini hasilnya dikurang 1 sama dengan di mana dapat ini W. Lakukan dulu ini, diulangkan dulu, kalikan ini di dalam dengan pangkat 2, artinya K pangkat 2 ditambah 2 kali K, 2K ditambah dikali 1, 2K, 1 pangkat 2, 1. Makanya setelah itu barulah lakukan nanti perkalian 2 dikali K kuadrat. Hasilnya seperti di bawah sini. Artinya setelah dilakukan perkalian 2 dikali K kuadrat, maka 2K kuadrat, 2 dikali 2K menjadi 4K, kemudian 2 dikali 1 menjadi 2, ditambah K tambah 1. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan ini ya, saya akan ini, artinya 2 dikali K kuadrat, oh ini dia, kemudian 2 dikali 2K ini dia, kemudian 2 dikali 1 ini dia, sebelah sini sudah terhilangkan, sorry lah, nggak bisa saya geser lagi. Maka itulah tahap dari perhitungan atau perkalian itu, sehingga jadi nanti 2 kali K juga 2K pangkat 2 ini kan K kuadrat, jadi 2 kali K kuadrat menjadi 2K kuadrat, kemudian K ditambah 4K menjadi 5K, 4 kurang 1 menjadi 3. Begitu pula ini, jadi tadi 2 kali K kuadrat, 2K kuadrat, kemudian 2 kali 2K 4K, ditambah K menjadi 5K, kemudian 2 kali 1 2 ditambah 1 menjadi 3, maka ruas kiri sama dengan ruas kanan. Terbukti. Oleh karena itu teman-teman, itulah pembahasan kita tentang induksi matematika, dan kita telah buktikan dalam bentuk soal, dan saya yakin dengan belajar seperti ini adik-adik bisa nanti dapat memperdalam lebih ilmunya. Saya harap juga adik-adik bisa menyelesaikan soal-soal lain selain dari yang saya sampaikan ini. Oke, demikian dari saya, dan jangan lupa subscribe dan like agar video-video selanjutnya dapat diikuti oleh adik-adik semua. Terima kasih.